Suasana duka menyelimuti sebuah gang sempit di Kampung Maruga, Tangerang Selatan. Kursi-kursi pelayat menjadi saksi bisu kepulangan Muhammad Hisyam atau MH. MH diduga kuat merupakan korban perundungan rekan sekelasnya pada 20 Oktober lalu. Sebuah fakta pahit yang baru diketahui keluarga sehari setelah kejadian ketika korban mengeluh kesakitan. Pada tanggal 20 Oktober itu adik sepupu saya, kepalanya kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga pada tanggal 21 Oktober tuh baru ada pengaduan. Di sisi lain, Kepala SMPN Tangsel menyebut MH sudah sering tidak masuk sekolah karena sakit terhitung sejak bulan Juli lalu. Menurut informasi dari walasnya, anak ini sering tidak masuk. Izin sakit dari semenjak bulan Juli kurang lebih ada 7 kali tuh. Kesehariannya informasinya ya lemes, diam, begitu Bang. Ya, dari mamahnya gitu. Kasus ini kini telah dibawa ke ranah hukum oleh kuasa hukum keluarga bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangsel. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena sudah ada. Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 saksi, termasuk pihak sekolah. Kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Ironisnya, kisah pilu MH diduga telah berlangsung lama sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pun menyoroti respon sekolah yang dinilai gagal memberi perlindungan sejak awal. Penanganannya juga mestinya sekolah harus sigap, ya, karena jangan hanya berfokus di preventif, penanganan juga demikian. Kalau sudah terjadi kan sekolah juga harus melakukan sesuatu gitu ya. Tragedi MH bukan satu-satunya luka di dunia pendidikan Indonesia. Di Blora, Jawa Tengah, sebuah video amatir viral merekam aksi kekerasan sejumlah siswa berseragam pramuka terhadap rekannya. Sebagai tindak lanjut, SMPN 1 Blora memindahkan 4 pelaku ke sekolah lain atas permintaan orang tua korban. Sekolah tetap membantunya pada studi dinas pendidikan supaya anak-anak ini tetap punya hak untuk. Polisi juga telah memeriksa puluhan siswa dan guru serta memberikan pembinaan. Sudah dimintai keterangan, yaitu salah satunya adalah korban didampingi oleh orang tua dan bersama rekan-rekannya saksi, yaitu sebanyak 37 anak-anak yang didampingi oleh orang tua. Untuk yang sudah diperiksa, 4 guru yang sudah diperiksa. Diduga salah paham antara korban DF dengan GB. KPAI mencatat kasus perundungan kerap meningkat setiap awal tahun ajaran dipicu budaya senioritas. KPAI mencatat bahwa pada tahun ajaran baru, ini indikasi bullying itu memang naik ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada junior baru, kemudian ada senior baru. Nah, junior senioritas inilah yang kemudian memicu di sekolah-sekolah negeri, itu layaknya anak peserta didik baru itu memang ada asesmen. Nah, dari asesmen ini seharusnya diolah, dan apakah ada kecenderungan anak ini mungkin lemah, anak ini mengalami bullying, itu kan harus terbaca di situ. Nah, di sini yang kemudian kami meminta dari sekolah itu juga mengetahui sejak dari awal. Maraknya kasus ini mendapat perhatian tegas pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan akan membentuk tim khusus di sejumlah sekolah. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang.
Menteri HAM Natalius Pigai bahkan menilai instansi pendidikan belum serius menangani perundungan. Saya to the point aja. Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maupun juga pihak swasta yang mengelola pendidikan, tidak serius menangani bullying. Saya berikan waktu dalam 1 bulan. Kalau terus, saya akan keluarkan permen hak asasi manusia, peraturan menteri. Dari parlemen mendesak adanya regulasi baru yang tegas karena kondisi ini sudah masuk tahap darurat. Jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan kenyataan yang menyayat hati. Sepanjang tahun 2025 tercatat 25 anak dilaporkan meninggal dunia atau bunuh diri yang diduga dipicu oleh bullying. Perundungan ini mencakup berbagai jenjang dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rentetan kasus ini adalah alarm nyaring bahwa sekolah masih jauh dari ruang aman. Korban bukan sekedar angka statistik. Mereka adalah anak-anak yang berhak tumbuh secara aman tanpa rasa takut. Tindakan nyata kini dituntut untuk memutus tuntas lingkaran setan kasus perundungan.